Yang saya hormati Ketua TKD Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Maju Kota Cilegon, yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik Kota Cilegon beserta jajaran, yang saya hormati seluruh relawan. Saya tidak bisa sebut satu persatu selain nggak hafal ya, karena memang banyak sekali relawan-relawan untuk Prabowo Gibran. Yang saya hormati seluruh calon legislatif baik tingkat RI, provinsi maupun tingkat kota yang berada di Cilegon. Kita sedang sama-sama berjuang. Saya juga nyalek masih ya, sama kayak Bapak dan Ibu, deg-degan juga terpilih apa enggak. Alhamdulillah hari ini Kota Cilegon, TKD Cilegon melaksanakan kegiatan yang dinamakan konsolidasi tahap ketiga, yang tujuannya adalah pertama mengumpulkan para struktural partai, kedua adalah memberikan semacam pemberitahuan kepada lawan khususnya bahwa Koalisi Indonesia Maju terus berkonsolidasi. Yang ketiga adalah tujuannya untuk menciptakan efek glorifikasi atau efek kemenangan selain memang survei-survei yang berkeliaran. Bapak dan Ibu sekalian, kita ada di partai politik, kita sudah paham seperti apa kita di partai politik. Yang harus menjadi acuan kita adalah perintah dari pimpinan kita masing-masing. Jadi kalau seandainya Pak Heldi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon memerintahkan anggotanya Pak Awab, pasti gak laku. Benar Pak Awab ya? Pak bilang Pak Awab ganti jaket. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu saya sangat berharap, saya memohon kepada ketua-ketua partai, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah punya strategi bagaimana memenangkan Prabowo Gibran, terkhusus di basis-basis masing-masing. Dan insya Allah yang namanya dunia politik bukan 1 kali 1 sama dengan 1 atau 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Politik itu suatu yang abstrak bisa dikatakan, tapi yang paling tahu adalah pimpinan partai politik ya. Pimpinan partai politik, Pak Prabowo percaya sama Pak Heldi sebagai Ketua DPC, Pak Erlangga percaya sama Bu Ti sebagai Ketua DPD tingkat 2. Begitu juga Pak Zul pasti percaya. Artinya para petinggi kita sudah bergabung, bersatu, bersepakat, dan kemudian maju bersama setelah ditetapkan di KPU bahwa kita sudah mendaftar, dan insya Allah mulai dari hari itu kita sudah mulai berkampanye. Kampanye masing-masing calon pasti berbeda-beda ya. Ada yang memang ada yang sedikit ragu untuk pasang foto Pak Prabowo dengan Gibran, karena di sana Pak irisannya, di sana banyak pemilih 01. Jadi daripada kami tapi nggak dapat suara, kami agak kurangin dulu. Nah, saya bisa kasih masukan. Kalau yang namanya bertarung atau bermain apapun, kalau ragu-ragu, tanggung-tanggung, cenderung kalah. Jadi kalau kita mau bertarung, apalagi sisa waktu sekitar 45 hari, gas. Kalau perlu remnya potong. Ya. Karena apa? Karena nggak ada alat ukurnya. Alat ukur kemenangan itu hanya pada tanggal 14 Februari. Itu pun nggak bisa diukur jam 7 pagi. Itu diukurnya paling nggak kita bisa ukur atau baru kita bisa tahu sekitar jam 10 minimal. Dan yang paling lebih lebih akurat itu sekitar jam 2, jam 3 sore. Jadi kalau sekarang kita ragu, minimal begini Pak, kalau ragu bicara tentang calon presiden, minimal bapak-bapak percaya diri untuk urusan bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu nyalek. Karena saya tahu beda daerah, beda cara. Saya juga tahu nggak mudah memang mencalonkan diri di Cilegon. DPT-nya nggak terlalu besar, justru karena DPT nggak terlalu besar diperebutkan oleh banyak caleg. Sehingga di Cilegon saya akui mahal pasti pencalonan caleg.
Tahu aja. Ya, ketua partai Pak, memalu Pak. Karena apa? Selalu setiap saya menerima pendaftaran caleg, pertama yang saya tanya pasti Pak, kantongnya, bukan isinya Pak, diresleting atau tidak. Kalau dia kantongnya nggak ada isi, bisa kita bantu isi. Tapi kalau kantongnya diresleting, nah itu repot. Apalagi kalau macet. Ya, makanya menjelang akhir begini, ya, yang tadi punya kemampuan bertinju yang baik, coba tadi kita udah nonton silat ya. Silat itu kan lebih banyak begininya, ya. Dan memang di Cilegon itu komunikasi paling penting. Teko, muni, nasi. Kalau kita cuma cuap-cuap menyampaikan program dan sebagainya, saya di Cilegon, saya yakin Pak Wali Kota, coba cek, pasti banyak hari ini orang cek di dokter, orang cek di klinik gula darahnya tinggi. Karena hari ini sedang banyak orang menjanjikan yang manis-manis. Betul nggak? Banyak yang menjanjikan yang manis-manis. Oleh karena itu ini masukan, karena saya 2 kali nyalek. Setiap saya nyalek sebelum-sebelumnya pasti Pak, tiba-tiba ada penyakit muncul. Saya kali pertama muka saya bengkak, saya pikir saya disantet. Rupanya saya tegang, saya panik. Ya, karena saya khawatir gak jadi gula darah naik. Yang pertama 2014. Yang kedua lebih parah lagi, gak batuk, gak kurus, tiba-tiba keluar darah. Wah, ini lebih keras lagi nih saya bilang. 4 hari di rumah sakit, di ruang isolasi, gak ketahuan sakitnya apa. Habis itu ada yang bawa air, pada air aqua biasa, saya minum. Habis itu hasil labnya keluar, Bapak kena TBC. Kenapa? Karena gula tadi. Jadi kalau memang lagi musim nyalek itu, deg-degannya masih tinggi, khawatirnya masih tinggi. Yang nggak nyalek aja khawatir, ya. Khususnya maksud saya tim sukses dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, saya nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Laksanakan secara gembira, gak usah pakai beban-beban. Insya Allah Prabowo Gibran menang. Itu yang harus kita yakini. Biarin survei berkata apa, kita anggap aja itu sebagai masukan. Karena pemilu itu dilaksanakan tanggal 14 Februari. Masih ada waktu kita buat bekerja. Pendekatan tidak melulu dengan gambar. Pendekatan bisa melalui ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi, tapi yang paling efektif komunikasi. Datang ke rumahnya, ngobrol sama orangnya, pulangnya ngasih. Karena kalau nggak ada komunikasi agak susah. Tapi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan, yakinlah Prabowo menang. Yakinlah Indonesia akan jadi negara maju. Asta cita yang tadi disampaikan 8 program atau visi-visi yang Pak Prabowo, satu aja yang kita patokkan. Saya tahu pemilih di Cilegon ini adalah pemilih yang sangat religius. Pemilih yang di sini pasti akan memilih orang yang sangat besar manfaatnya buat masyarakat Cilegon. Betul tidak? Oleh karena itu, asta cita harus kita sampaikan. Pertama, di paling pertama, Pak Prabowo dan Mas Gibran jika menang akan memberikan makan siang gratis dan susu gratis kepada pelajar dan santri. Kepada pelajar dan santri. Di Cilegon banyak santri? Banyak pelajar? Kemudian apa sih makan siang ini kan mahal. Duit dari mana? Subsidi aja kita agak susah, terpaksa kita harus pinjam. Pak Prabowo punya temannya, punya lawannya, atau punya caranya, yaitu dengan program hilirisasi. Kalau dulu kita punya kelapa sawit, gelondongan kelapa sawit mentah kita kirim. Sekarang kita produksi dulu. Yang tadinya harganya mungkin 1 ton itu 10.000, setelah kita produksi menjadi berbagai macam produk, itu dia akan naik nilainya, dan kemudian manfaatnya akan naik, dan kemudian juga akan banyak pabrik-pabrik menyerap tenaga kerja. Kota Cilegon juga sudah jadi contoh bahwa seiring dengan adanya
pembangunan dan seiring dengan adanya industrialisasi tidak linear dengan penyerapan tenaga kerja.